Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk tunduk, sujud, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat manusia bermacam-macam. Ada orang yang niat ibadahnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ada juga orang yang beribadah niatnya ingin mendapatkan pahala. Ada orang yang beribadah karena ingin dimasukkan ke dalam surga. Dan ada juga orang yang beribadah karena takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahkah itu semua? Tidak salah. Itu menjadi sebuah motivasi untuk kita. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat dan derajat yang paling utama ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, berniat hanya ingin untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih mencintai hambanya. Dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang ece-ece. Berbeda dengan manusia pada hari ini yang cintanya hanya sementara dan cintanya hanya sesaat saja. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sejatinya mencintai hambanya melebihi daripada segala sesuatunya. Siapa yang Allah cintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah mengawali ayat ini dengan menggunakan kata inna. Kalau di dalam bahasa Arab, inna itu disebut dengan litaukid yang menguatkan sebuah ayat. Tidak pun dengan itu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, itu sudah sangat kuat dan pasti akan ditepati janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan dikuatkan dengan kata-kata inna dalam ayat ini, artinya Allah benar-benar berjanji akan mencintai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai hamba yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum bulan Ramadan tahun ini seharusnya kita jadikan diri kita untuk senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dosa yang mungkin pernah kita lakukan selama kita hidup. Dan mungkin barangkali Allah menunggu kita pada bulan Ramadan tahun ini, mungkin juga dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sudah dengan jelas tegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, menghisap, menghitung dirinya, beristighfar, bertaubat kepada Allah, ma taqaddama min dzambi, maka akan diberikan ampunan seluas-luas. Kesempatan Ramadan ini harus kita jadikan untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah selesai daripada bulan Ramadan ini, kita tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan gelar ketakwaan, dan kita akan keluar seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, putih, tanpa ada noda dan dosa. Hadirin sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan percayalah, kalau cintanya Allah bukan cinta monyet, cintanya Allah itu bukan cinta ece-ece, tapi cintanya Allah itu adalah cinta yang sungguhan, cinta yang akan senantiasa selalu bertumbuh kembang di dalam diri kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.